Hanya saja polisi ini mengatakan kalau yang jatuh ke dalam lubang ibarat koin yang jatuh ke kotak amal dan menyeret pria ini untuk meninggalkan lokasi tersebut. Tentu saja pria ini nggak terima dan buru-buru ke dekat lubang lalu berteriak sekuatnya memanggil nama Subas. Tak terduga setelah berkali-kali memanggil, Subas yang sudah dipenuhi dengan lumpur itu akhirnya tersadar dan menyahuti panggilan sahabatnya meski hanya dengan teriakan saja. Pria ini kaget bercampur senang dan kembali memanggil-manggil nama Subas yang kembali disahuti Subas dengan teriakan. Barulah pria ini yakin kalau Subas masih hidup. Hal itu menarik perhatian teman-temannya yang lain. Mereka pun berkerumun untuk mendengarkan sahutan Subas dari dalam gua. Bahkan polisi juga turut mendekat untuk memastikan suara tersebut. Polisi ini meminta semua diam dan menyuruh pria tadi kembali memanggil. Subas berteriak sekencang-kencangnya dan berulang-ulang. Disinilah polisi dan semua sahabat Subas mendengar dengan jelas gema suara teriakan Subas. Sahabat-sahabat Subas tampak senang dan bersemangat. Tapi polisi dan pemandu ini jadi tengok-tengokan, geng. Tak percaya dengan kejadian tersebut. Usaha penyelamatan pun direncanakan. Polisi lain dan damkar ikut turun tangan membantu. Tapi polisi ini agak lain ya, geng. Saat petugas damkar meminta cetak biru lokasi, polisi ini tidak memilikinya dengan alasan lokasi tersebut tak pernah terjamah. Bukan hanya itu, polisi tersebut juga meminta pihak damkar melakukan usaha penyelamatan hanya sebagai formalitas saja karena menurutnya tak akan ada yang bisa selamat dari lubang maut tersebut. Anehnya, petugas damkar hanya menurunkan seutas tali ke dalam lubang. Apa mereka nggak mikir ya, geng? Orang yang jatuh ke dalam lubang sedalam 900 kaki itu bakal mengalami patah tulang. Gimana caranya dia bisa memegang erat tali tersebut? Masih hidup aja syukur ya kan? Geram juga lihat polisi dan petugas damkar ini lama-lama. Sementara sahabat-sahabat Subas hanya bisa terdiam dan berharap upaya penyelamatan akan berhasil. Tapi polisi ini malah sibuk menyalahkan Subas dan teman-temannya karena menganggap kejadian itu menambah pekerjaan mereka saja. Tali mulai diturunkan. Petugas sibuk menyuruh Subas untuk meraih tali tersebut. Syukurnya salah satu teman Subas ini paham situasi. Mereka hanya buang-buang waktu saja dan meminta Siju menyuruh salah satu petugas untuk turun membantu. Siju pun lalu memberanikan diri mengatakan kalau harus ada yang turun untuk mengangkat korban membantunya keluar dari lubang. Tapi polisi ini malah emosi, gak terima pekerjaannya didikte begitu saja. Untungnya Kang Foto ini membantu menjelaskan kalau usulan Siju masuk akal. Ditambah lagi polisi hutan ini menjelaskan kalau di lubang sangat dingin. Subas mungkin tak akan bertahan lebih lama. Lalu polisi ini pun meminta petugas damkar untuk menurunkan satu orang agar